duduk, katakan prosper people. I grow. Prosper people. I grow. Deklarasikan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehat, kuat, makmur, panjang umur, baik muda, berkati Tuhan. Deklarasikan BFA, my church, my home. Samping kiri kanan, katakan BFA, your church, your home. Katakan amin. Sebelum duduk, katakan aku anak yang paling dikasihi Tuhan. Aku adalah kebenaran Bapa dalam Yesus, dan aku adalah orang benar yang sudah dibenarkan karena imanku di dalam Yesus. Katakan amin. Silakan duduk. Ya, salam. Wow. Amin. Ya. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah membuat kita bisa menikmati kembali kehidupan pada hari ini dan membuat kita bisa bertemu dalam ibadah kita yang dahsyat luar biasa. Amin. Dan juga terima kasih buat Bapak Gembala senior kita, Pastor Agung Takariana, yang sudah memberikan kesempatan lagi kepada saya untuk bisa sampaikan kebenaran firman Tuhan, firman tentang kasih karunia, tentang perbuatan Yesus bagi kita, ya, tentang Paskah hari ini, ya, dan juga terima kasih juga buat seluruh para pelayan, juga wakil gembala, Pak Wagem dan Ibu yang ada di tempat ini, yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa melayani bersama-sama. Amen. Yes. Yuk, mari kita lihat kepada firman Tuhan. Ya, Paskah yang kita tahu, ya, saya juga tahu tentang Paskah juga tidak dari sejak awal juga, sejak saya ada dalam jemaat BFA, ya, itu baru disingkapkan banyak hal tentang apa itu Paskah. Jadi mulai dari kata Paskah itu muncul sewaktu bangsa Israel itu keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, yang ditulis dalam Alkitab disebut sebagai, dalam bahasa Inggrisnya Passover, ya. Jadi kita udah terus saya sampaikan Paskah yang benar dalam bahasa Inggrisnya itu Passover, bukan Easter, ya. Jadi seperti itu. Karena kata Easter itu tidak ditemukan dalam Alkitab satupun, tapi Passover kita akan temukan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Itu artinya dilewati, dibebaskan, diluputkan dari kematian. Ya, Paskah itu waktu mereka mempersiapkan untuk mereka keluar dari Mesir, Tuhan suruh mereka untuk simpan domba selama 14 hari, kemudian sembelih pada satu waktunya yang berusia 1 tahun. Dombanya kemudian darahnya dioleskan di ambang pintu mereka. Lalu ketika suatu saat malaikat kematian maut melewati seluruh Mesir, dan setiap ada darah di ambang pintu rumah itu, maka anak-anak sulung di rumah itu tidak akan mati. Tetapi bagi tidak ada darah di rumah itu, maka anak sulung mereka akan mati. Nah itu dia. Artinya waktu dia tidak mati itu namanya dilewati, dilalui, ya, seperti itu. Jadi tidak ada kematian yang menimpa kita. Nah, Bapak Ibu, Paskah juga berbicara tentang more than conqueror. Apa itu? Lebih dari pemenang. Ya. Paskah itu juga lebih daripada pemenang, more than conqueror. Saya mau bagikan firman Tuhan tentang apa yang sebetulnya terjadi di balik kebangkitan Kristus. Paskah itu kan bicara tentang kebangkitan. Kebangkitan itu adalah Paskah. Ya, Paskah itu bukan hari Jumat, tapi Paskah itu sesuatu yang secara makna harfiah kata Paskah itu adalah kebangkitan. Ya, dilewati, luput, bangkit dari kematian. Tetapi perjalanannya, ya, Paskah itu mulai dari hari Kamis, ya, ada Kamis putih, Jumat, Sabtu, Minggu sampai hari ini. Seperti itu. Nah, lebih dari pemenang, saya katakan tadi Paskah itu bicara tentang lebih dari pemenang. Nah, kita mungkin sudah banyak mendengar makna arti bagaimana lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu saya ibaratkan seperti ini. Biasanya kita ibaratkan seorang yang bertinju, ya, dia tinju babak belur, kemudian dia menang, kemudian bawa hadiahnya, dia bawa pulang, hadiahnya dikasih kepada istrinya. Ya. Seorang laki-laki yang bertinju ini, dia menang. Tetapi yang disebut sebagai lebih dari pemenang itu adalah istrinya. Karena istrinya yang menikmati
hadiah kemenangan daripada suaminya yang bertarung habis-habisan di sana. Sampai babak belur berdarah-darah. Nah demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang-orang dalam suatu kehidupan yang misalnya tidak semua memang, tapi ada yang dimana suami bangun pagi-pagi, dia harus siapkan dirinya untuk pergi ke kantor, sementara istrinya juga ada yang dia urus juga di rumah. Kemudian dia mungkin mengurus makanan, tapi suami mempersiapkan dirinya untuk dia mungkin sembari dia berangkat ke kantor, dia juga antar anaknya ke sekolah, ya kan. Kemudian dia harus cepat-cepat buru-buru sampai kantor, dia harus apel pagi, ya mungkin last minute datang hampir telat, ya kan, kadang-kadang telat juga, absennya juga terlambat, kadang bisa ditegur oleh pimpinan. Kemudian dia kerja selesai, setiap hari lakukan seperti itu, berulang-ulang kali, berjuang dalam suatu struggle dalam kehidupan setiap hari, ya. Jadi dia struggle, berjuang, bergumul, terus sampai 1 bulan. Kemudian di awal bulan berikutnya dia menang. Apa yang menjadi bukti kemenangannya? Di awal bulan berikutnya dia terima gaji. Dia terima gaji, dia pulang bawa istrinya tanya, mana gaji? Ya mana gaji? Ya, kan ada yang seperti itu. Memang ada juga yang memang mungkin masing-masing ya mungkin pegang uang masing-masing, mungkin ada yang satu urus, mungkin ada yang suami yang urus uang, ada istri uang. Tapi saya ambil suatu pengertian, pemahaman seperti itu yang terjadi, makna daripada lebih dari pemenang. Jadi suaminya menang, istrinya lebih dari pemenang. Ya seperti itu. Ya, ayo para laki-laki suami-suami katakan, aku adalah orang yang menang. Istri-istri katakan, aku lebih dari pemenang. Ah gitu ya. Ya. Nah jadi Bapak Ibu, ya ini suaranya kayak echo, ya. Nah jadi ini Bapak Ibu, demikian juga Yesus, ya. Tuhan Yesus itu menang dan dia harus menanggung semua penderitaan, ya. Apa yang saya ilustrasikan gambar tadi itu menggambarkan tentang Yesus sebetulnya. Tuhan Yesus yang berjuang di kayu salib, Tuhan Yesus yang menanggung penderitaan, Dia yang mati bagi saudara dan saya, ya. Bahkan Dia terakhir dia mengalahkan apa yang dia kalahkan pada saat dia mati. Dia mengalahkan maut. Nah, sewaktu dia bangkit, apa yang dilakukan? Sewaktu dia bangkit dari kematian, disitulah kita yang menerima benefit daripada pengorbanan Yesus. Kita nggak menderita, kita nggak disalibkan, kita nggak dicambuk, ya, kita nggak ditombak. Tetapi Yesus yang menanggungnya dengan tujuan apa? Supaya kita lebih dari pemenang. Katakan amin. Ya, kita menerima bagian kita, menerima kemenangan yang Tuhan Yesus Kristus lakukan bagi kita. Nah ini harus kita pahami, maknai dalam pesan Paskah yang kita mau dengar hari ini. Betul Bapak Ibu? Jadi dalam perjalanan Yesus Kristus dari Getsemani, ya, dari Getsemani bisa dikurangi mungkin ehonya nih. Dari Getsemani, ya, perjalanan Yesus dari Getsemani menuju Bukit Golgota, tidak ada sedikit pun di dalam perjalanan itu, atau kita sebut biasanya Via Dolorosa, tidak ada sedikit pun kepentingan Tuhan di dalam perjalanan itu. Dari Getsemani menuju Golgota, satu-satunya yang ada hanyalah untuk kepentingan saudara dan saya. Ketika dia menjalani perjalanan penderitaan itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara lihat, seperti yang tadi saya katakan, kita menerima bagian kita, kemenangan yang Tuhan berikan, di mana dia tidak ada kepentingannya dalam setiap perjalanan Via Dolorosa itu. Semuanya hanya untuk kepentingan kita. Ya, Yesus yang mengalaminya, kita tidak mengalaminya. Tuhan Yesus menang, ketika dia mengalami itu, kita lebih daripada pemenang.
Amin. Nah, sewaktu Tuhan Yesus bangkit, kita harus tahu Bapak Ibu, bahwa kita punya identitas yang baru ketika dia bangkit dari kematian. Nah, coba kita mau lihat apa yang firman Tuhan tulis. Katakan, Rasul Paulus mendapatkan suatu penyingkapan dari Tuhan. Apa makna daripada penderitaan dan pengorbanan Yesus serta kebangkitan Yesus? Kita buka dalam Roma 4 ayat 25. Roma 4 ayat 25. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Wow. Mungkin kita hari ini selama ini nggak sadar, nggak tahu. Ya, apa sih? Kenapa sih Paskah? Kenapa sih dia bangkit? Firman Tuhan ini sangat jelas menulis. Kenapa dia mati? Kenapa dia diserahkan? Yesus Kristus itu ingat baik. Yesus Kristus itu tidak dibunuh. Yesus itu menyerahkan dirinya, diserahkan. Karena apa? Kalau dia sebagai dalam tubuhnya sebagai Tuhan, dia tidak akan bisa mati. Kalau dia tidak menyerahkan dirinya, dia tidak akan bisa mati. Gak bisa. Dia harus menyerahkan dirinya supaya dia bisa mati, karena dia adalah Tuhan. Oke? Nah, firman Tuhan hari ini saya kasih ilustrasi nanti bagaimana maksud daripada ini. Dikatakan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ingat baik-baik, Bapa di surga membangkitkan Yesus untuk apa? Untuk menjadikan kita sebagai orang benar. Ya, untuk menjadikan kita menjadi orang benar. Nah, saudara harus lihat, perhatikan bahwa tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh yang sama dengan tubuh yang disalibkan. Betul? Tubuh Yesus yang bangkit dari kematian itu adalah tubuh yang sama ya dengan tubuh yang disalibkan. Jadi tidak ada bedanya. Jadi Allah juga, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan bahwa di dalam tubuh Yesus itu Allah telah menghukum semua dosa-dosa manusia. Tuhan itu kudus, betul? Oke. Tuhan itu penuh kasih. Oke, betul? Jadi karena manusia itu berdosa, maka Tuhan harus melampiaskan kedua hal tadi, yaitu dia adalah kudus dan dia tidak bisa bercampur dengan dosa. Maka jikalau ada perbuatan dosa, maka dia akan murka terhadap perbuatan dosa. Tetapi dia juga mengasihi manusia. Tapi dia juga kasih. Nah, jadi bagaimana supaya kedua-duanya itu bisa tetap terjadi? Oke, bagaimana kedua-duanya supaya bisa tetap terjadi? Dia bisa melampiaskan murkanya, dia juga bisa mengasihi manusia. Oke, Bapak Ibu. Nah, caranya adalah apa yang Tuhan lakukan? Dia menghukum manusia, seluruh dosa manusia di dalam tubuh manusia yang bernama Yesus. Supaya saudara bisa menerima kasihnya. Dia kalau dia hakimi, kalau dia langsung hukum saudara dan saya, kita akan mati, habis, lenyap, hilang. Tetapi ada tubuh ya yang menanggung semua dosa itu. Saudara ingat ketika Elia mempersembahkan dia berperang dengan nabi-nabi Baal, ketika Elia membuat mesbah, dia taruh korban bakaran dan dia panggil Tuhan, api menyambar. Saudara tahu waktu api menyambar itu semuanya itu habis. Habis semuanya itu. Apa yang habis? Korbannya habis, mesbahnya hancur. Bahkan sampai api itu menyambar sampai ke air-air yang dibikin oleh Elia, kayak parit-parit yang dibikin oleh air, sampai api pun bisa hidup di air. Saudara ingat cerita itu? Waktu Elia berperang, berkelahi dengan nabi-nabi Baal, adu-adu hebat Tuhannya. Oke? Itu apa artinya? Artinya apa? Bahwa murka Allah, api yang menghanguskan itu atau menggambarkan tentang dosa itu lebih besar daripada korbannya. Murka lebih besar daripada korban. Kenapa? Karena korbannya habis. Mesbahnya hancur. Betul? Nah, tetapi perhatikan, ketika Yesus Kristus menggantikan saudara dan saya, dia mati di kayu salib.
Dia menanggung semua dosa. Makanya dia katakan, Eloi, Eloi lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Dalam setiap perjalanan Via Dolorosa dari Getsemani menuju Golgota, satu hal yang paling Yesus Kristus takutkan. Dia tidak takut. Dia sebetulnya ketakutannya itu bukan ketakutan sampai dia mengeluarkan hematrodosis ya, apa di mana saya lupa namanya. Ya seperti itulah, mirip-mirip. Ya. Di mana darah bercampur dengan keringat tadi. Ya, itu terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak akan pernah terjadi satu kali pun lagi kepada manusia siapapun yang di darah bercampur keringat, hanya Yesus. Itu menggambarkan rasa takut, ketakutan sampai pecah pembuluh darah yang paling sangat terjadi pada hidup manusia. Kenapa dia harus melakukan yang sangat? Karena apa? Karena dia harus menanggung yang paling itu, supaya saudara mengalami ketakutan dalam kehidupanmu. Ketika kau menyadari, oh Yesus sudah menanggung lebih daripada apa yang saya alami. Kenapa dia harus lahir di kandang yang miskin, yang hina, yang paling hina? Kenapa dia harus paling menderita? Dia harus mengalami paling, supaya saudara mengalami semuanya itu, penderitaan dan semuanya itu, saudara sudah ditanggung oleh Yesus melalui apa yang dia alami. Yang saya sebut tadi, paling semuanya itu. Paling menderita, paling miskin, mengalami ketakutan yang paling sangat takut. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian harus memahami. Nah, ketika Yesus Kristus disalibkan, semua dosa, pelanggaran, condemnation, penuduhan, penghakiman itu diserap oleh Yesus. Nah, yang paling dia takutkan saat itu adalah Bapa meninggalkan dia. Itu yang paling dia takutkan. Makanya dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Keterputusannya dengan Bapa itulah suatu peristiwa yang paling ditakutkan oleh Yesus. Sebetulnya itu juga yang harus kita takutkan dalam kehidupan kita. Ya, bukan takut mati, takut terputus dari Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan pernah menolak Yesus. Jangan pernah memutuskan untuk tidak lagi mau ikut Yesus. Ya, karena itu mengerikan. Oke, seperti itu. Nah, jadi ketika Yesus mengalami, dia menanggung semua dosa, penderitaan di dalam tubuhnya. Dia mati bagi kita. Dia tanggung semua sakit penyakit saudara dan saya. Dia tanggung semua rasa sakit, kemiskinan, kesusahan, penderitaan, penuduhan, rasa bersalah. Semua dia tanggung. Semua. Nah, ketika dia menanggung semuanya, murka Allah itu ditimpakan. Ya, saya jelas mengatakan, itu ditimpakan kepada Yesus Kristus. Semua murka itu. Sewaktu murka itu ditimpakan, saudara lihat, Yesus hilang apa tidak? Hilang apa tidak di kayu salib? Tidak. Korban Elia hilang atau tidak? Hilang. Habis lenyap dimakan api. Sama, sebetulnya peristiwa ketika Yesus Kristus mati itu murka Allah, api murka itu menimpa Yesus. Itu menunjukkan artinya apa? Bahwa korban yang dibawa oleh Yesus, yaitu tubuhnya, lebih besar dari murka daripada dosa yang kita alami. Amin. Kalau yang tadi murka Tuhan lebih besar daripada korbannya, daripada korbannya. Tapi Yesus korban lebih besar daripada dosa yang kita alami. Lebih besar daripada murka Allah. Kenapa? Karena dia menanggung semua dalam kehidupan kita. Katakan amin. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Allah Bapa membangkitkan Yesus untuk menjadikan kita menjadi orang benar. Dan saya tadi katakan, tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh yang sama dengan tubuh yang disalibkan. Dan juga saudara lihat bahwa Allah juga menghukum dosa saudara dan saya di dalam tubuh yang sama, itu di tubuh Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu, di hari ketiga, saudara lihat, tubuh itu dibangkitkan. Namun berbedanya, tubuh yang dibangkitkan tadi adalah tubuh yang tidak berdosa lagi. Amin. Di tubuh itu ya tidak ada dosa lagi. Karena itu Bapak Ibu, tubuh yang dibangkitkan itu adalah tubuh kemuliaan yang tidak ada dosa lagi. Ketika di hari Jumat Agung, Good Friday, dia mati, dia menanggung dosa kita, dia menanggung semuanya, ya. Tetapi ketika dia bangkit dari kematian di hari Paskah, hari ini kita peringati, tubuh itu adalah tubuh kemuliaan. Katakan amin. Amin. Jadi kebangkitan Yesus Bapak Ibu, sebetulnya kebangkitan Yesus itu adalah merupakan bukti Allah, bukti Bapa
ingin menunjukkan kepada kita bahwa Bapa menerima segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, Bapak Ibu, untuk membayar segala pelanggaran kita. Oke? Saat Tuhan Yesus dibangkitkan, ya, sebetulnya kebangkitan Yesus itu menjadi tanda bukti atau resip atau kwitansi atau nota pembelian, ya, bahwa dosa itu sudah dibayar. Saudara kalau belanja ada bukti struknya kan, ada kwitansinya, itu menunjukkan bahwa saudara sudah bayar, ya kan? Beda kalau DP. Saya sedang berbicara satu konteks yang berbeda, ya kan? Biasanya kalau kita belanja sudah ada notanya. Biasanya kalau ada toko-toko yang kalau tidak ada struknya, katanya kan, kalau pelayan tidak kasih struk berarti apa? Gak usah bayar, gitu ya. Ada yang seperti itu kan? Berarti nota itu bukti, tanda bukti bahwa itu sudah dibayar. Jadi kebangkitan Kristus itu adalah bukti bahwa semua dosa pelanggaran kita sudah dibayar. Ya, saya nggak mau dibilang, saya nggak mau dikasih struk. Misalnya mereka kasih struk, enggak, saya nggak mau ngasih, buat kamu aja struk, saya bilang. Karena saya sehat, nah gitu. Saya hanya bercanda ya. Struknya Pak mau? Oh, enggak. Saya mau ini aja, kwitansinya atau notanya. Oh ya, karena struk buat itu penyakit, saya bilang. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya belum belajar dari mana bahasa struk itu atau bahasa Inggris atau bagaimana. Yang saya tahu receive, ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, saudara bisa paham ya? Jadi kebangkitan Kristus itu membuktikan kepada saudara dan saya bahwa semuanya itu sudah dibayar, lunas. Itu buktinya, Yesus bangkit. Ya. Nah, jadi dan hari dan hari kita menerima kemenangan itu menunjukkan bahwa semuanya dosa-dosa kita sudah dihapus oleh Tuhan. Amin. Jadi tujuan Tuhan Yesus ya dibangkitkan untuk membuktikan. Dengar baik-baik. Tujuan Tuhan Yesus dibangkitkan untuk membuktikan bahwa saudara dan saya sudah betul-betul menjadi orang benar. Katakan amin lagi. Nah, makanya saya selalu ajak saudara untuk deklarasi kan. Pak Agung juga ajak kita, saya adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Saya juga punya deklarasi sendiri, saya adalah orang yang sudah dibenarkan karena imanku di dalam Yesus Kristus. Nah, saya akan terus ajak saudara untuk melihat nanti bagaimana ya supaya saudara betul-betul menyadari akan diri saudara sebagai orang benar. Tadi saya katakan kebangkitan Yesus memberikan identitas baru bagi saudara. Apa identitas itu? Identitasmu sebagai orang benar. Agak susah bagi banyak orang untuk menerima hal ini. Karena seolah-olah merasa kita sombong. Orang benar masih banyak bikin dosa. Lo bilang dirinya orang benar. Nah, nanti kita akan sampai ke sana. Ya, jadi begini Bapak Ibu, kalau sampai Yesus tidak dibangkitkan dari kematian, ya, maka kita masih hidup dalam dosa kita, ya. Jadi kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, maka kita masih hidup di dalam dosa kita. Nah seperti itu. Nah ibaratkan seperti ini, tadi saya katakan satu ilustrasi, ya. Misalnya, ya, ada suatu tugas. Saya ada suatu tugas perjalanan dinas, gitu kan. Suatu tugas menjadi siapa yang mungkin, yang enggak apa-apa saya saja ya. Enggak usah perjalanan dinas lah, saya ditugaskan untuk khotbah saja, ya, diundang khotbah. Misalnya di mana? Di Singapura, misalnya gitu kan. Ya, misalnya ya kan, enggak usah terlalu jauh-jauh, dekat aja. Ya, Singapura. Nah, karena saya tidak terlalu memahami tentang aturan di negara Singapura, saya melanggar aturan dan saya ditangkap polisi dan hukumannya karena kesalahan yang saya buat itu adalah saya dihukum selama 3 hari di penjara 3 hari. Tapi saya bilang sama polisi, nggak bisa Pak Polisi, masa nggak ada mercy, nggak ada kemurahan bagi saya. Saya ini kan orang baru, nggak tahu aturan, nggak bisa. Kami tidak pandang itu. Pokoknya kalau melanggar harus dihukum. Ya, saya mau khotbah, saya bilang, saya ada diundang gereja, nggak bisa, kamu harus dihukum. Tetapi kata polisi, kecuali kalau ada ya orang yang menggantikan kamu untuk dihukum di sini. Nah gitu.
Nah karena saya bilang ke teman saya yang mengundang saya, dan teman saya bilang, oke nggak apa-apa, saya yang akan gantikan kamu. Ya, dia katakan saya yang akan gantikan kamu untuk dihukum di sana. Oke, seperti itu. Nah, coba saudara perhatikan, apa yang membuat teman saya dihukum? Apa yang membuat dia dihukum? Karena apa? Karena kesalahan saya. Nah, itulah yang tadi, coba buka lagi di Roma 4 ayat 25 tadi. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Teman saya diserahkan, dihukum karena pelanggaran saya. Sudah paham maksud saya? Dia diserahkan, dia menanggung hukuman karena kesalahan saya. Nah itu yang Yesus Kristus lakukan. Itu dia juga diserahkan. Ya, dia dihukum karena pelanggaran kita. Nah ini saya ajak saudara, saya mempertebal imanmu, saya mau membuat saudara untuk semakin paham, mengerti tentang apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan bagi kehidupanmu. Kita tidak cuma hanya tahu Paskah, tapi kita betul-betul tahu apa itu maknanya Paskah. Apa artinya kebangkitan Yesus. Dan apa artinya pengorbanan Yesus. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, amin. Nah, jadi terus yang kedua, teman saya diserahkan karena pelanggaran saya. Nah, kemudian kapan saya tahu bahwa hukuman saya sudah selesai? Kapan saya mengetahui? Saya kan dihukum 3 hari. Saya bebas, teman saya menggantikan saya. Oke, nah terus saya mengetahui bahwa hukuman saya sudah selesai kapan? Setelah dia keluar. Betul? Nah, setelah dia keluar dari penjara, berarti semua hukuman yang seharusnya saya terima itu sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi kesalahan lagi yang saya perbuat. Nah, demikian juga sebetulnya dengan apa yang Yesus Kristus lakukan. Ya, dia menanggung dosa kita, dia diserahkan karena pelanggaran kita. Namun ketika dia bangkit dari kematian, itu menunjukkan bahwa hukuman yang seharusnya kita terima tadi itu sudah selesai. Amin. Nggak ada lagi hukuman lagi. Maka Roma 8 ayat 1, coba buka sama-sama kita baca. 1, 2, 3, belum buka ya. 1, 2, 3, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Jadi saya mau ajak saudara betul-betul untuk memahami, nggak ada lagi penghukuman. Amin. Sudah selesai. Finish. Selesai. On the cross. In the New Testament, dalam perjanjian yang baru. Antara Allah dan Bapa, antara Allah dan manusia yang diwakili oleh Yesus Kristus. Antara Allah dan Yesus maksud saya. Antara Allah dan manusia yang diwakili oleh Yesus. Sudah selesai. Amin. Kenapa dia panggil Allah Eloi waktu dia berseru? Karena dia menanggung dosa. Tetapi ketika dia menyerahkan nyawanya, dia panggil Bapa. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kenapa? Karena sudah ditanggung habis. Sudah tercover semuanya. Makanya dia menyelesaikan misinya, dia panggil lagi Bapa. Nah artinya bahwa semuanya sudah selesai. Hari ini saya mau ajak saudara untuk betul-betul berjalan dalam suatu kesadaran ini. Nah, jadi sama dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Bapak Ibu, yang tadi saya katakan, yang tadi saya ilustrasikan. Saat Yesus bangkit dari kematian bagi kita ini sekarang status kita adalah orang bebas, orang benar. Maka tadi saya mulai dari awal tadi, saya mau ajak saudara untuk mengerti. Kebangkitan Kristus itu memberikan identitas, new identity ke dalam kehidupan kita. Identitas baru. Katakan amin. Ya, mungkin ada yang masih ragu. Karena terlalu lama mendengar pengajaran. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat menjadi korban pengajaran. Jemaat menjadi korban pengajaran. Terlalu lama hidup dalam pengajaran sebagai manusia yang berdosa. Makanya terus bikin dosa. Ya. Oke, jangan lagi seperti itu. Ya. Anak-anak youth kami kalau di gereja, kalau setiap kali ada pelajaran agama, ibu guru tanya, siapa di sini yang masih
yang tahu bahwa dirinya sebagai orang yang berdosa. Semua satu kelas angkat tangan, dia nggak mau angkat tangan. Karena udah dapat pengajaran yang benar. Dia nggak mau angkat tangan karena saya orang benar katanya. Sudah dibenarkan oleh Yesus. Dia kesaksian sama saya. Gurunya bingung. Ya susah, kalau dijelaskan juga dia terbatas bisa menjelaskan kan. Pokoknya saya orang benar, itu saja. Dia nggak mau lagi mengakui dirinya sebagai orang yang berdosa. Ya, nah itu karena kita terlalu lama itu diajari kamu berdosa. Makanya kita terus bikin dosa. Sadar akan dosa, terus bikin dosa. Sadar sebagai orang benar, akan berbuat kebenaran. Amin. Seperti itu, ya Bapak Ibu. Jadi, saudara perhatikan, saudara harus mengerti suatu identitasmu yang baru. Perjanjian lama itu menuntut perbuatan setiap manusia. Harus benar. Itu perjanjian lama. Hukum Taurat itu akan membuat kita, menuntut kita untuk selalu melakukan perbuatan harus benar, melakukan benar. Nah, seperti saya tadi katakan, ada yang ragu-ragu tentang kebenarannya sebagai orang benar. Karena apa? Karena melihat perbuatannya yang selama ini masih belum benar. Oke, nah sekarang nanti akan saya ajak terus saudara untuk melihat tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau perbuatan manusia tidak benar, maka dalam perjanjian lama hukum akan datang. Hukuman akan diberikan kepada manusia yang tidak bisa berbuat benar. Itu perjanjian lama. Jadi dalam perjanjian lama Tuhan menuntut manusia perbuatannya harus benar. Kalau dia perbuatannya nggak benar, maka dia nggak akan mendapatkan kebenaran. Dia nggak bisa dibenarkan. Karena kebenaran didasarkan oleh karena perbuatan. Namun dalam perjanjian baru, kebenaran bukan lagi merupakan perbuatan yang benar. Oke? Perjanjian lama, kebenaran adalah perbuatan benar. Tapi perjanjian baru bukan lagi berbicara tentang perbuatan yang benar. Tapi berbicara tentang keberadaanmu sebagai orang yang sudah dibenarkan. Itu dia. Saya tidak sedang berbicara perbuatan, saya sedang berbicara identitas. Oke, paham? Dirimu. Orang akan ketika orang berjalan dalam identitas, mengetahui identitasnya, maka dia tidak akan merusak identitasnya karena dia tahu identitasnya seperti itu. Kalau kau terus berjalan dalam identitas orang yang berdosa, maka kau secara tidak langsung seluruh tubuhmu, seluruh sel-sel tubuhmu akan menyetujui dan akan bergerak sebagai dirimu sebagai orang berdosa dan engkau akan terus berbuat dosa. Tetapi ketika kita menyadari identitas kita tentang keberadaan kita sebagai orang benar atau yang disebut dengan right being, keberadaan sebagai orang benar. Dan keberadaan kita sebagai orang benar itu sesuatu yang bukan karena kita berbuat, tetapi karena pemberian Allah. Nanti kita akan lihat ayatnya, ya. Itu adalah pemberian Allah. Allah memberikan kebenaran kepada setiap orang yang percaya. Jadi hari ini kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena dibenarkan oleh Yesus Kristus melalui iman kita kepadanya. Oke. I pray, aku berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus supaya saudara mengerti, memahami ini. Karena ini sesuatu dasar yang sangat hakiki, yang betul-betul yang seharusnya ditanamkan dari diri kita sebagai anak-anak dari anak-anak. Saya bersyukur anak-anak kita hari ini sudah belajar tentang grace, tentang kasih karunia untuk mengerti tentang keberadaan mereka sebagai orang benar. Saya bersyukur sekali. Halo Bapak Ibu. Nah jadi karena kita tadi berjalan dalam kebenaran, berpikir benar, maka kita akan melakukan hal yang benar. Jadi seluruh energi dalam tubuh kita, seluruh pikiran kita, seluruh tubuh kita masa aku orang benar melakukan hal yang tidak benar? Karena identitas tadi. Ya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, paham? Paham? Amen? Yes, amen. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi sekalipun Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini banyak orang Kristen tahu hal ini. Mungkin banyak orang tahu, mungkin juga kita sebagian adalah orang-orang yang ada dalam apa yang saya katakan, tahu tentang hal itu. Ya. Tetapi sewaktu orang-orang Kristen itu mereka berbuat salah, melakukan kesalahan karena kegagalannya melakukan hal yang benar. Proses, mungkin kita semuanya dalam proses nih, dalam proses untuk menyadari sebagai
orang yang sudah dibenarkan, the righteous namanya, orang yang sudah dibenarkan. Nah, on progress ke situ, tetapi dalam perjalanan itu kita berbuat salah. Lalu iblis bilang gini, mendakwa kamu, katanya orang benar, jatuh dalam dosa. Gitu. Ngalami kan? Katanya orang benar, katanya anak Tuhan, katanya anak Yesus. Tuh, lihat, jatuh lagi dalam dosa. Iblis akan selalu buat seperti itu. Dan bahkan tidak hanya iblis, sekarang diri kita yang akan menuduh diri kita. Bahkan dalam diri kita, tadi saya katakan, mendakwa, menuduh diri kita. Ya. Jadi ketika itu terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan? Kita harus langsung mengkonekkan pikiran kita untuk mengatakan, I am the righteous. Aku adalah orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Aku orang dibenarkan. Ya kita sadar, kita insaf, kita menyadari bahwa saya salah. Saya salah. Lalu ketika menyadari bahwa saya salah, lalu kita katakan, aku adalah orang benar. Tuhan tolong aku. Berikan kepadaku kemampuan untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Halo? Tapi kalau orang sadar akan dosa, gini, pikirannya gini. Waktu mau bikin dosa, enggak apa-apa, Tuhan juga tahu aku adalah manusia yang berdosa. Aku penuh dengan kelemahan, penuh dengan kepapaan dan kehinaan. Tuhan pasti mengerti jika aku jatuh dalam dosa lagi. Bikin dosa lagi dia. Tapi kalau orang benar, dia berdoa tadi saya katakan, aku orang benar. Aku adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Aku adalah benar. Masa aku orang benar melakukan perbuatan hal yang tidak benar? Seperti itu. Oke Bapak Ibu, ya. Nah mungkin ya kalau saya ngajar seperti ini mungkin ada banyak orang black campaign tentang grace, tentang apa semuanya di luar sana yang mengatakan gini, mereka bertanya, kalau gitu Pak, orang gampang bikin dosa. Kalau bikin dosa, terus tinggal ngaku aja sebagai orang benar. Bisa aja orang pikir seperti itu. Mungkin saudara nggak ada yang kepikiran seperti itu, mungkin juga ada yang kepikiran seperti itu. Yang saya yang menyampaikan kepikirannya seperti itu. Halo? Bisa aja orang berpikir seperti itu, tapi dengar baik-baik, tidak seperti itu. Ya, orang-orang yang black campaign tentang pengajaran tentang grace akan ngomong seperti itu. Saya waktu kemarin pergi ke Bali, ketemu dengan teman lama, mungkin sekitar 30 tahun lah mungkin tidak ketemu, 28, 27 tahun gak ketemu. Dia juga seorang pendeta, gembala salah satu gereja di Bali. Kami ngomong cerita, panjang lebar, tinggi, dalam, luas, dan lama gak ketemu Bapak Ibu, ceritanya banyak, ya. Dan saya katakan ke dia, ya, bahwa gereja itu ada masanya kebangkitan. Katolik, Anabaptis, kegerakan Pentakosta, kegerakan karismatik. Dan sampai sekarang ada kegerakan grace, kasih karunia. Dan setiap kali kegerakan itu bangkit, pasti akan ada yang menindas. Dan siapa yang menindasnya? Bukan orang sana, orang Kristen itu juga. Dan saya katakan, saya adalah kegerakan grace hari ini. Saya katakan sama dia, kegerakan kasih karunia dan sangat ditentang orang tentang hyper grace. Jangan-jangan kamu salah satunya yang menentang. Saya ngomong seperti itu. Jangan-jangan kamu adalah salah satu yang menentang tentang grace, saya bilang. Tentang pengajaran tentang grace. Enggak bro. Enggak. Saya kasih tahu grace itu seperti ini. Grace itu sebetulnya pengajaran yang membawa kita untuk melihat pada Yesus. Pusatnya Yesus, bukan lagi manusia. Tapi Yesus menjadi pusat pengajaran kita. Itu grace, saya bilang. Oh iya. Seperti itu kan? Kalau kita dengar di luar kan black campaign. Tapi ketika saudara ada di sini, saudara ngerti, memang itu Yesus. Nah, tadi saya katakan seperti itu. Nah, jadi begini, ada orang yang mungkin, gampang aja Pak. Kalau gitu biar orang kan gampang buat dosa dan orang katakan, tinggal ngaku Yesus aja, ngaku Yesus, ngaku sebagai orang benar aja, ya. Mungkin akan ada orang yang berpikir seperti itu. Jadi begini, jikalau kita percaya dan sadar, ya, percaya dan sadar, sadar. Betul? Orang gila itu sadar nggak? Kita ilustrasikan biasanya orang gila itu adalah orang yang nggak sadar. Nah kalau kita nggak sadar ya berarti apa gitu. Saya hanya bercanda ya. Saya sering main-main sama anak-anak. Waduh Pak aku nggak sadar. Nah kamu mulai gila saya bilang. Karena orang gila itu nggak sadar saya bilang. Saya hanya bercanda aja. Jadi mereka udah tahu kalau saya bilang
Gak sadar, oh langsung ketawa mereka ya, seperti itu. Nah jadi, jikalau engkau percaya dan sadar dirimu sebagai orang benar, ya, pasti engkau akan menghasilkan sesuatu perbuatan yang benar. Betul? Amin. Halo, yes. Jikalau engkau percaya dan menyadari, sadar bahwa engkau adalah sebagai orang yang sudah benar dibenarkan, pasti engkau, bagi kita, saya, akan menghasilkan sesuatu yang benar. Ya. Dan ini, saya katakan, ini akarnya. Ini yang menjadi core, jadi akar, core of the core. Ya. Akar dari akar. Dasar jadi segala dasar tentang dirimu. Yang dasar yang pertama yang kita tahu adalah Christ in me, Kristus dalam diri saya. Dasar yang kedua yang harus saudara tahu adalah you are the righteous. Engkau adalah orang yang sudah dibenarkan. Engkau adalah orang benar. Amin. Nah, kita coba lihat. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi begini. Jadi kalau saudara mengerti dirimu sebagai orang yang dibenarkan, pasti engkau akan melakukan buah daripada kebenaran yang kau lakukan itu adalah perbuatan baik. Ya. Orang bisa berbuat baik, tapi belum tentu dia benar. Tapi kalau orang benar, pasti dia berbuat baik. Roma 10 ayat 3. Kita buka Roma 10 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Coba saudara perhatikan. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Dan itu yang terjadi pada manusia hari ini. Mereka tidak takluk. Mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Mereka tidak tunduk pada kebenaran Allah. Mereka hanya berjalan dengan kebenaran mereka sendiri. Ya. Dan firman Tuhan mengatakan, ya, karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saya tahu berbuat baik itu penting. Ya. Tapi berbuat benar itu harus. Oke? Berbuat baik itu penting. Tetapi berbuat benar itu harus. Tetapi kalau masih melihat orang percaya hari ini Bapak Ibu yang masih terus berjuang berbuat baik supaya bisa menjadi benar, ya, maka bisa jadi yang terjadi pada orang ini ada dua. Kalau saudara temukan dirimu atau orang lain, ingat baik-baik, saya tidak sedang mengajak saudara untuk tidak berbuat baik. Saya sedang mengajak saudara untuk mengerti apa dasarnya engkau berbuat baik. Saya tidak sedang menentang engkau berbuat baik. Lakukan perbuatan baik karena engkau menyadari akan kebenaran Tuhan dalam kehidupanmu. Oke? Perbuatan baik bukan karena kita menyogok Tuhan. Bukan karena transaksional. Tuhan saya sudah bikin baik gini, kenapa kau nggak berkati aku? Ya kan? Nah itu transaksional. Tetapi kalau kita adalah kebenaran yang memang lahir daripada diri kita, kesadaran dalam diri kita, maka kita akan melakukan hal yang baik. Nah jadi tadi saya katakan ya, mungkin masih banyak orang yang percaya berjuang berbuat baik supaya bisa menjadi orang benar. Maka ada dua hal ini yang terjadi. Yang pertama, dia tidak tahu, orang itu tidak tahu bahwa kebenaran adalah pemberian. Oke, yang kedua, mungkin dia tahu tapi dia tidak percaya. Yang pertama karena dia nggak tahu bahwa kebenaran itu adalah pemberian. Ingat, saudara menjadi orang benar karena gift, grace, pemberian, kemurahan Tuhan terhadap kehidupanmu. Ya, saya pernah saya katakan pada saudara bahwa arti dari grace selain dari pemberian yang tidak layak kita terima, arti dari grace adalah kemampuan ilahi. Intervensi ilahi, kemampuan Tuhan yang Tuhan taruh dalam dirimu sehingga kau mampu melakukannya, itu grace. Makanya saya katakan bahwa untuk menjadi orang benar itu adalah kemampuan ilahi, grace, itu pemberian Tuhan. Nah, tapi ada orang yang tidak tahu akan hal itu. Tapi ada juga yang tahu tetapi dia tidak percaya. Ah, masa sih? Nah yang masa sih ini yang suka bikin masalah. Masa sih? Yang masa sih gini juga yang gak akan terima dampak akibat benefit daripada kebenaran itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita masih merasa bahwa kebenaran adalah berdasarkan perbuatan, itu sama artinya begini. Saudara tidak tunduk kepada tadi yang firman Tuhan tadi katakan Roma 10 tadi. Coba buka Roma 10.
Roma 10 ayat 3 tadi. Nah, jikalau saudara masih merasa bahwa kebenaran adalah hasil berdasarkan perbuatanmu, ya, itu sama artinya saudara tidak tunduk pada kebenaran Allah yang menyatakan bahwa kebenaran adalah pemberian. Oke? Oke, yuk ayatnya Roma 5 ayat 17. Wah, ini ayat favorit saya. Saya favorit banget sama ayat ini, Bapak Ibu. Inilah yang menyebabkan, yang menyingkap tentang grace bagi hidup saya. Salah satunya ayat ini. Dan juga Yohanes pasal 8 tentang perempuan yang berdosa yang mau dirajam pakai batu. Ini ayat yang, keren banget. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Halo, dikatakan sebab jika dosa seorang, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang menerima, perhatikan, menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Ketika kau menerima kasih karunia, anugerah kebenaran, dampaknya apa? Hidup dan berkuasa. Keren, luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Amin. Jadi sejak Adam jatuh dalam dosa, memang maut berkuasa. Oke. Sejak Adam jatuh dalam dosa, memang maut berkuasa. Dan itu benar. Itu benar adanya. Namun firman Tuhan mengatakan lebih benar lagi. Saudara dan saya yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, berkuasa atas dosa. Berkuasa atas apa di situ? Di situ dikatakan apa? Hidup dan berkuasa. Jadi berkuasa atas apa? Atas dosa. Berkuasa atas sakit penyakit. Berkuasa atas kebiasaan buruk. Berkuasa atas hal-hal yang jahat. Berkuasa dalam diri kita. Nah, ini harus kita pahami, sadari. Jadi semuanya itu berjalan dalam konteks menyadari. Kalau engkau menyadarinya, maka engkau menerimanya. Ingat, kesadaran itulah sebetulnya yang disebut dengan iman itu adalah titik di mana engkau menyadari sepenuhnya. Itu iman. Sampai pada titik kau menyadar, oh yes. Kayak bulan yang lalu saya katakan, oh sekarang aku tahu, katanya. Bahwa Tuhan memberikan kemenangan pada orang yang diurapinya. Nah gitu. Nah ketika saudara mengatakan, yo aku tahu, nah di situ iman mulai bekerja. Di situ dia, gitu caranya. Ya makanya kalau saya sampaikan, saya selalu ajak saudara untuk, ini loh Yesus Kristus lakukan, ini yang Yesus Kristus buat. Supaya saudara tahu, saudara sadar dan mulai muncul dari iman, muncul iman dalam kehidupanmu. Ingat, iman timbul dari mendengar firman Kristus. Firman apa yang kamu dengar, firman apa yang kamu dengar, firman itu akan jadi imanmu. Oke, amin. Jadi caranya bagaimana? Cara engkau berkuasa atas dosa. Yang pertama, bagaimana caranya? Cara engkau berkuasa atas kebiasaan buruk, bagaimana caranya? Yang pertama adalah menerima kelimpahan kasih karunia. Yuk katakan sama saya menerima kelimpahan kasih karunia. Saya menerima yang kedua, anugerah kebenaran. Kebenaran yang diberikan karena iman dan percayaku kepada Yesus. Amin. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Coba kita lihat. Sudah bisa baca? Tetapi telah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi bagaimana caranya untuk hidup di dalam sesuatu yang ditambahkan berlimpah-limpah? Sadar dirimu sebagai orang benar. Amin. Deklarasi setiap hari. Saya memang menghidupi deklarasi tiap hari. Aku adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Aku adalah orang yang sudah dibenarkan karena imanku di dalam Yesus Kristus. Itu saya ucapkan tiap hari. Saya hanya mau mengikut, saya mau menundukkan diri saya pada kebenaran Tuhan.
Sampai kita menemukan satu ayat, sampai saya temukan ayat ini, bahwa tetapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat ini sudah sering kita baca, tetapi ketika kita belajar tentang kebenaran Tuhan, yang saya ajarkan hari ini menjadi relevan, yang mengatakan bahwa maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ternyata blessing, hidup yang diberkati, blessing not speak about money, tidak hanya tentang uang, tapi segala sesuatu hidupmu di dalam kendali Tuhan. Amin. Itu terjadi karena apa? Karena engkau menyadari dirimu sebagai orang benar. Jadi ketika saudara menjadi orang benar, maka kebenaran Yesus ada pada dirimu. Ya. Oke, saya ulang. Ketika engkau menyadari dirimu sebagai orang benar, maka kebenaran Yesus ada dalam dirimu. Dan dosamu ada pada Yesus. Kebenaran Yesus ada pada dirimu, dan dosamu ada pada diri Yesus. Dan selalu ingat, itulah yang disebut dengan apa? Divine exchange atau pertukaran ilahi di kayu salib. Yesus menanggung, semuanya Yesus Kristus tanggung. Kalau saudara bisa belajar dari, saya kemarin hari Jumat Agung, saya bagikan tentang perjalanan Yesus dari Getsemani sampai ke Golgota. Itu semua saya ajarkan tentang apa yang terjadi, kenapa dia kenapa dia menolak anggur bercampur dengan empedu, kenapa dia meminum anggur asam, kenapa dia harus disalib di bukit Golgota, kenapa dia harus di Taman Getsemani, semuanya ada ceritanya. Makanya tadi saya katakan, semuanya tidak ada ketika saya mempelajari, membaca itu, tidak ada satupun kepentingan Tuhan di dalamnya. Hanya satu-satunya kepentingan saudara dan saya. Dia lakukan itu. Keren, luar biasa Bapak Ibu. Amin. Ya, jadi itu kita lihat. Kita harus ingat ada divine exchange. Ya, iblis akan selalu membuat engkau lupa akan pertukaran ilahi ini. Dia akan membuat engkau melupakan itu. Tapi ingat baik-baik. Engkau harus cepat-cepat ingat. Sudah terjadi pertukaran di kayu salib. Segala dosaku ditanggung, segala penyakitku semuanya Tuhan Yesus tanggung. Yuk, Filipi 3 ayat 4 sampai 11. Filipi 3, kita mau belajar dari Rasul Paulus, apa yang dia katakan? Filipi 3. Ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Sampai ayat 11 ya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Paulus. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku mengenai jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena, perhatikan, semua yang malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus. Yang tadi kehebatan tadi, bla bla bla, semua kehebatan tadi, ya orang Ibrani asli, pendiri hukum Taurat, melakukan hukum Taurat tidak bercacat. Coba ayat 6. Tetapi kegiatan aku pengenai jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bapak Ibu, siapa yang berani ngomong gitu? Manusia. Paulus berani ngomong. Keselamatan hanya ada dua terjadi. Lakukan hukum Taurat dengan tak bercacat. Yang kedua, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dibenarkan oleh karena Yesus. Tapi Paulus mengatakan, aku tak bercacat. Tapi yang dia ngomong gini nih, yang tadi dia sampai kayak gini nih, kita baca lagi. Dia katakan apa ayat 8? Malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya apa? Sampah. Sampah itu apa? Yang dibuang, gak penting, gak berguna. Supaya apa? Aku memperoleh Kristus. Nah ayat 9 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan berada di dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, keren banget. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, kata Paulus. Tadi dia punya abrak-abrak kebenaran tuh. Aku ahli Taurat, aku begini, sukses berhasil. Wah, mungkin kita pejabat lah, aku nih orang penting lah, aku begini. Wah, kita membanggakan diri kita. Tapi ketika berhadapan dengan Tuhan, kita tanggalkan semuanya itu.
Kita harus melihat diri kita ini nggak ada apa-apanya. Seperti Paulus katakan. Dia katakan bahwa dan aku berada dalam dia bukan karena kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Karena percaya. Makanya saya adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Saya adalah orang yang dibenarkan karena imanku dalam Yesus Kristus. Karena imanku kepada Yesus Kristus. Karena aku dibenarkan, karena aku percaya kepada Yesus Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Jadi kebenaran yang kau terima hari ini yang ada dalam dirimu itu adalah kebenaran yang dianugerahkan, diberikan kepada dirimu. Bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan karena kau percaya kepada Yesus. Katakan amin. Amin. Nah itu dia. Ayat 10. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya. Dia katakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi begini, saya tutup dengan satu bagian ini. Secara medical science, ya, kalau saudara percaya sesuatu, maka semua sel-sel dalam tubuhmu, dalam organ-organ tubuh saudara, ya, itu akan mengatakan, ayo, percayai. Percaya itu. Dan mari lakukan itu. Mari kita berikan hal itu. Itu secara medical science. Jadi kalau kau percaya sesuatu, apa yang kau percaya, maka itu yang terjadi. Ya. Jadi terjadi seperti apa yang kau percaya. Terjadi seperti apa yang kau katakan, yang kau percaya. Nah sebaliknya, kalau kita percaya yang buruk, ya, itu yang terjadi juga. Yang jeleknya, ya, Bapak Ibu, kita kita katakan, maka itu yang akan terjadi. Kalau yang jelek kita katakan, maka itu yang terjadi. Karena seluruh sel-sel tubuh kita itu akan bereaksi dengan apa yang kita katakan, apa yang kita percaya. Itu dia. Jadi kalau saudara alami hal-hal yang tidak baik, coba kita berusaha untuk cek apa yang terjadi yang pernah kita katakan, yang kita percaya. Dan ingat baik-baik, sama sekali tidak ada Tuhan di situ. Maksudnya tidak ada Tuhan yang terlibat dalam hal-hal yang buruk itu. Itu terjadi hanya karena engkau mempercayai itu, dan makanya itu terjadi. Kita udah tahu lah ceritanya tentang Ayub. Gambaran tentang cerita tentang Ayub, bagaimana itu terjadi. Bukan karena Tuhan yang bikin, tapi karena apa yang Ayub percaya. Seperti itu. Oke? Nah ayo kita, Bapak Ibu, kita percaya hal ini, kita lakukan, kita berikan terbaik untuk hidup kita, ya, untuk percaya kepada Tuhan. Ya, jadi semuanya terjadi hanya karena kepercayaan kita, bukan karena perbuatan kita, tapi hanya karena percaya kita kepada Yesus Kristus bahwa kita sebagai orang yang sudah dibenarkan. Katakan amin. Tuhan Yesus berkati.